ويدا يا رب ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتح إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أولياء والشهداء والصالحين والعلماء آمين إلى مكان مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحبيب الرحمن محمد السقاف وثم إلى محمد الشافعي الهذامي وثم إلى أولئك حسن مرضك وثم إلى أولئك يا عبد الله الشافعي وثم إلى أولئك عبد الله الشافعي وثم إلى حبيب عظيم محمد السقاف وثم إلى يا مشايخ الدين عبد الغاني وثم إلى أولئك سيف النصير وثم إلى يا مشايخ عبد الشكر رملي وثم إلى يا عبد الله فضل الله بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang masih kita dapat rasakan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat kelapangan waktu, nikmat taufik daripada Allah sehingga Allah mudahkan langkah kita untuk hadir duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan duduknya kita di majlis ini sebagai satu ibadah. Allah angkat darajat kita dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Allahumma amin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
Kita akan teruskan ta'lim kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Malam ini kita akan masuk hadis yang ke-41. Sebelum kita melanjutkan hadis yang ke-41 ini, kita bacakan suratul Fatihah. Beberapa hari yang lalu kita kehilangan salah seorang jamaah kita juga, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Kamis yang lalu, yaitu Bapak Dodi Maladi. Kalau jamaah yang masih kadang-kadang ingat ataupun kurang-kurang ingat, beliau itu rutin hadir di majelis kita. Kalau ada sesi pertanyaan, beliau sering bertanya. Ya, beliau sering bertanya, dan itu menunjukkan bahwa beliau juga cinta ilmu. Datang ke sini, kemudian ketika ta'lim di Asyafiyah pun beliau hadir. Beliau memang menunjukkan dirinya haus akan ilmu. Allah berkehendak lain, Allah lebih sayang kepada beliau. Beliau berpulang ke rahmatullah pada hari Kamis yang lalu dalam usia ke-53 tahun. Maka sebagai satu bentuk rasa persaudaraan kita, rasa persahabatan kita dengan beliau, kita hadiahkan suratul Fatihah khusus kepada beliau. Mudah-mudahan Fatihah yang kita baca ini Allah sampaikan pahalanya kepada beliau. Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan semoga Allah luaskan kuburnya, Allah terangi kuburnya dengan amal ibadah yang beliau telah lakukan selama hidup di dunia. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan masuk hadis yang ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. An Abi Muhammadin Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Hadithun hasanun sahihun wa rawainahu min kitabil hujjati bi isnadin sahihin. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih, kami meriwayatkannya dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis yang ke-41 ini hadis yang membicarakan tentang hawa nafsu, yaitu apa yang harus kita lakukan terhadap hawa nafsu kita. Sebelum kita masuk kepada matan hadis, kita akan membicarakan sedikit tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, sebab ini adalah hadis yang pertama yang penulis kitab ini menukilnya daripada beliau. Jadi belum pernah kita ceritakan tentang biografi periwayat hadis ini dari kalangan sahabat. Yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amru bin Al-As. Kunyahnya Abu Muhammad. Beliau ini adalah anak kepada Amr bin Al-As, sahabat Nabi juga. Bapaknya sahabat Nabi, beliau juga sahabat Nabi. Jadi bapak dan anak dua-duanya sahabat Nabi.
Beliau lebih dulu masuk ke dalam agama Islam, baru kemudian bapaknya. Beliau lebih dulu masuk Islam, setelah itu baru bapaknya masuk Islam. Dan beliau ini merupakan salah seorang sahabat yang dikenal sebagai ahli ibadah. Begitu juga beliau dikenal sebagai seorang ulama di kalangan para sahabat, alim. Di kalangan sahabat Nabi itu ada 4 orang sahabat yang namanya Abdullah, yang umurnya sebaya. Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ini 4 orang sahabat yang namanya Abdullah yang umurnya sebaya. Ada lagi satu lagi yang namanya Abdullah bin Mas'ud, dia lebih jauh, lebih tua umurnya. Ya. Nah, 4 orang ini disebut sebagai al-abadilah al-arba'ah, 4 orang sahabat yang namanya Abdullah. Ya. Beliau ini dikenal ahli ibadah, kuat ibadahnya. Waktu itu beliau dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang wanita Quraisy. Kemudian setelah menikah ditanya istrinya oleh bapaknya. Istrinya ini ditanya oleh bapak mertuanya, Amr bin As. Kaifa wajadta zaujaka? Bagaimana engkau hidup dengan suamimu? Apa kesan-kesanmu? Kata dia, khairur rijal. Dia adalah sebaik laki-laki. Sebaik-baiknya laki-laki beliau. Lam ya'rif lana firasyan, tapi enggak pernah mengenalkan kepada kami tempat tidur. Artinya apa? Tidak pernah diajak tidur oleh suaminya ini. Sudah kawin, enggak pernah diapa-apain. Kalau kita kan sayang-sayang gitu ya. Udah kawin enggak diapa-apain, sayang-sayang. Ini sahabat udah nikah, ini istri nggak diapa-apain. Kenapa? Malam harinya diisi dengan ibadah. Siangnya ngapain? Siangnya puasa, malamnya ibadah. Jadi otomatis nggak ada waktu untuk istrinya. Kemudian datanglah berjumpa Nabi. Diceritakan masalah ini kepada baginda Rasulullah SAW. Disuruh panggil kemari Abdullah bin Amr bin As, suruh kemari. Kemudian datanglah dia, ditanya oleh Nabi, atasuman nahar, apakah kamu siang hari puasa? Kemudian, betul ya Rasulullah. Wa taqumul lail, malam hari engkau sholat malam, ibadah malam. Betul ya Rasulullah. Kata Nabi, lakinni asumu wa uftiru. Aku juga puasa, tapi aku juga kadang-kadang nggak puasa. Wa usolli wa anam. Aku juga sholat, tapi juga aku tidur. Ya. Jadi Nabi sembahyang itu, kalau sembahyang malam enggak dipenuhi waktu malamnya dengan sholat malam saja. Nabi setelah Isya Nabi akan tidur, Nabi akan bangun pada sepertiga malam yang terakhir dengan ibadah, diisi dengan ibadah. Wa amussun nisa, kata Nabi. Aku juga menyentuh wanita, artinya aku menyentuh istriku, mempergauli mereka. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, dengan yang tidak suka akan jalan hidupku, maka bukan termasuk bagian daripada umatku. Begitu. Ini kenapa Nabi katakan begitu? Menasihati Abdullah bin Amr bin As. Supaya apa? Supaya istrinya ini jangan ditelantarkan, jangan diabaikan. Nabi juga orang yang paling bertakwa, tapi Nabi puasa, kadang-kadang Nabi tidak puasa. Nabi juga salat malam, tapi Nabi juga tidur. Dalam hadis yang lain, Nabi katakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As,
Wali ainaika ilaika haqqun. Matamu ada haknya. Badanmu ada haknya. Istrimu juga ada haknya. Wa'ti kulladzi haqqan wa'ti kulladzi haqqin haqqah. Berikanlah setiap yang berhak, yang punya hak akan haknya. Mata punya hak untuk diapakan? Untuk direhatkan. Badan pun begitu juga. Ada hak untuk diapakan? Direhatkan. Ketika mata kita sudah merasa ngantuk, maka itu waktunya mata memerlukan haknya. Maka kalau ada orang yang mau nguat-nguatin ya supaya nggak tidur, dia minum apa itu? Minum kopi. Minum apa lagi? Kerating deng ya. Supaya kenapa? Supaya nggak ngantuk. Padahal tidak ada urusan yang membuat dia harus begadang. Nggak ada perkara yang penting yang harus dia berjaga malam. Tapi dia paksakan matanya untuk tidak tidur. Sebetulnya dia sedang menzolimi matanya. Mata itu ketika ngantuk berarti dia pengen haknya diberikan. Haknya apa? Hak untuk tidur. Begitu juga dengan badan kita. Kadang-kadang kita merasa lelah. Istirahat adalah waktu yang paling baik untuk memberikan hak kepada badan kita. Ya. Maka Nabi itu orangnya sangat seimbang, ya. Nabi tidurnya cukup, makannya juga cukup, ibadahnya juga luar biasa. Begitu. Maka itulah nasihat yang Nabi katakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Begitu. Dia ini orang yang sangat-sangat takut kepada Allah. Kata dia, la antad ma'u aini dum'atan min khasyatillahi azza wa jalla ahabbu ilayya min an atasaddaqu bi alfi dinar. Dia pernah berkata, air mata yang keluar satu tetesan tetapi karena takut kepada Allah itu lebih aku sukai dibandingkan aku bersedekah dengan 1000 dinar. Kenapa? Lebih bernilai di mata Abdullah bin Amr bin Al-As satu tetesan air mata yang jatuh karena takut kepada Allah lebih disukai daripada banyak sedekah sebanyak 1000 dinar. Ya, ini sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Jamaah sekalian, Abdullah bin Amr bin Al-As dengan bapaknya Amr bin As itu bedanya cuma 11 tahun atau 10 tahun. 11 tahun ya kira-kira. 10 tahun atau 11 tahun. Kira-kira kalau bapak sama anak bedanya itu lebih kurang sebegitu. Bapaknya kawin umur berapa itu? 10 tahunan ya. Kalau bedanya 10 tahun, umurnya 10 tahunan berarti bapak dengan ibunya itu menikah pada usia yang sangat muda. Ayahnya menikah pasti umurnya sekitar 10 tahun. Ibunya berapa? Lebih muda lagi. Nah, ini salah satu bukti bahwa ada yang berkata Nabi Muhammad itu pedofil. Apa pedofil? Pemangsa kanak-kanak. Apa dasarnya? Dasarnya adalah Nabi menikah dengan anak-anak, anak di bawah umur. Siapa namanya? Sayyidatuna Aisyah. Aisyah kan waktu menikah dengan Nabi umurnya berapa tahun? 6. Aisyah menikah dengan Nabi umurnya 6 tahun. 9 tahun baru kemudian bersama Nabi karena sudah baligh. 9 tahun baru bersama Nabi. Nikahnya 6 tahun. Ya. Ada yang berkata Nabi ini pemangsa kanak-kanak, pedofil namanya. Dijadikan satu bahan untuk apa? Untuk mendiskreditkan Nabi SAW. Tapi itu baru kemudian ini sekarang ini saja. Pada zaman Nabi hidup itu tidak ada musuh-musuh Nabi yang menjadikan itu sebagai senjata. Ya, nggak ada. Kenapa? Lumrah pada waktu itu anak usia 15-an tahun menikah itu biasa. Buktinya siapa? Nih, Abdullah bin Amr bin Al-As dengan bapaknya bedanya cuma 10 tahun. Ya, begitu. Jadi perkembangan zaman itu membuat usia pernikahan semakin bertambah, ya.
Kalau orang dulu menikah di bawah 20 itu biasa, sekarang menikah di bawah 20 itu luar biasa. Begitu ya. Maka jangan kita mudah terpengaruh dengan dakwaan daripada musuh-musuh Islam terhadap baginda Rasulullah SAW. Waktu zaman orang tua kita menikah dulu, tanya berapa umurnya waktu menikah? 13 tahun tuh. 13 tahun sudah nikah. Anak sekarang nikah 13 tahun dikatain apa? Pernikahan di bawah umur, ya. Orang dulu perempuan 20 tahun belum menikah dibilang apa? Perawan tua. 25 tahun nggak kawin-kawin disebut perawan tua. Hari ini perempuan 30 tahun belum kawin biasa. Ya. Perubahan zaman merubah uruf yang ada. Ya, begitu. Nah, itu sekitar sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Baik, apa yang beliau riwayatkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak sempurna iman seseorang hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Ya. Tidak sempurna iman seseorang sehingga hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa. Jadi jamaah sekalian, hadis ini ada beberapa poin penting yang ingin kita ulas. Pertama, hawa nafsu itu apa? Apakah semua hawa nafsu itu buruk atau tidak? Hawa nafsu ini adalah pemberian daripada Allah. Ya. Allah sengaja memberikan hawa nafsu kepada manusia. Kenapa diberikan hanya kepada manusia, tidak kepada malaikat? Karena manusia punya tanggung jawab menjadi khalifah Allah di muka bumi. Untuk tujuan itu, untuk tugas itu, maka manusia dibekalkan oleh Allah perangkat-perangkat yang bisa dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Allah berikan manusia apa? Allah berikan manusia akal. Allah berikan manusia apa? Allah berikan manusia hawa nafsu. Dengan hawa nafsu itulah kemudian dunia ini bisa jadi makmur, jadi berkembang sampai sekarang kayak seperti sekarang ini. Itu karena ada apa? Ada hawa nafsu. Seandainya manusia itu sama seperti malaikat, hanya diberikan akal saja, tidak diberikan hawa nafsu, pasti dunia ini tidak akan pernah berubah. Begitu saja sejak dulu. Kenapa? Tidak ada hawa nafsu. Hawa nafsu artinya kalau kita terjemahkan adalah keinginan diri. Keinginan diri kita. Dengan adanya keinginan itulah manusia ingin punya anak, ingin punya keturunan, ingin punya sesuatu, ingin punya ini, ingin punya itu. Nah, itu sebetulnya karunia Allah kepada kita. Tetapi hawa nafsu ini perlu dikawal, ya, perlu dibimbing. Yang membimbing hawa nafsu itu apa? Akal. Yang membimbing hawa nafsu itu adalah akal. Kenapa akal disebut akal? Akal itu terambil dari perkataan bahasa Arab aqala yaqilu. Apa artinya? Mengikat. Apa yang diikat oleh akal? Yang diikat oleh akal adalah hawa nafsu. Manusia itu punya kecenderungan ingin melampiaskan seksualnya. Laki kalau lihat perempuan pasti terangsang, pasti suka, iya kan? Siapa saja pasti suka. Tetapi akal mengikatnya supaya jangan liar. Boleh kamu lampiaskan hawa nafsumu, hasrat seksualmu, tetapi kepada mereka-mereka yang berhak, yang boleh. Selain daripada itu haram.
Maka yang menentukan itu, yang mengikat itu apa? Akal kita. Ya, akal ini sebagai alat untuk mengikat hawa nafsu. Begitu. Tetapi akal itu kadang-kadang juga terbatas kemampuannya. Ya, akal kadang-kadang terbatas kemampuannya. Kalau ada orang hanya mengandalkan akal, itu kadang-kadang dia bisa jadi tersesat. Ya. Memang kalau jadi baik mengandalkan akal boleh saja. Coba lihat orang Jepang. Orang Jepang itu kalau dia buat salah, maka dia punya rasa bersalah yang sangat di dalam hatinya. Maka apa yang mereka lakukan biasanya? Belum sampai harakiri belum. Orang Jepang itu kalau salah, dia akan mundur daripada jabatannya. Mundur. Kalau dia salah, mundur. Kenapa? Akalnya menyuruh dia begitu. Kamu sudah gagal, mundur, kasih yang lain. Tetapi karena dia hanya mengandalkan akal, akalnya itu tidak bisa membuat hatinya tenang. Sehingga ketika ada orang yang gagal di Jepang, banyak di antara mereka yang memutuskan untuk mengakhiri hidup. Dengan cara apa? Bunuh diri, namanya harakiri. Dia punya akal, dia bisa menilai, tetapi akalnya saja tidak bisa memberikan ketenangan pada dirinya. Ya. Maka kalau hanya mengandalkan akal, orang kadang-kadang tidak bisa terarah kepada kebenaran. Maka perlu bimbingan yang berikutnya. Apa itu? Wahyu. Ya, bimbingan yang berikutnya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membimbing akal. Kadang-kadang akal kepengen, karena akal sudah kalah dengan hawa nafsu kadang-kadang ya. Ada orang-orang yang seperti itu, akalnya kalah dengan hawa nafsunya. Maka dibelokkan akal itu sesuai dengan hawa nafsunya. Maka kalau orang masih percaya kepada wahyu, wahyu akan membetulkan akal yang sudah mulai terpesong itu. Ya, wahyu penting. Maka jamaah sekalian, nah, hawa nafsu kita itu punya kecenderungan dua. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu kita itu punya kecenderungan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham kepada nafsu itu potensi untuk melakukan kedurhakaan dan potensi untuk melakukan ketakwaan. Itu ada pada nafsu kita. Ya. Nah, kalau orang yang pandai memanfaatkan dan memaksimalkan potensi yang takwanya ini, hawa nafsunya bisa ngikut. Tapi kalau dia gagal mengoptimalkan potensi ketakwaannya, malah potensi kedurhakaannya itu yang malah optimal, maka itu orang banyak yang terjerumus kepada perbuatan dosa. Ya, begitu. Jadi hawa nafsu ini bisa diarahkan ke arah kebaikan, bisa juga dia diarahkan ke arah keburukan. Tergantung kita, ya, tergantung kepada kita yang punya diri. Nafsu itu atau hawa nafsu itu dia punya sifat alami. Sifat alami nafsu itu suka menyuruh kepada keburukan. Itu sifat alami nafsu. Ya. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Ini sifat semula jadi nafsu kita. Suka menyuruh kita kepada keburukan. Maka nafsu ini disebut nafsu ammarah bisu. Nafsu ammarah bisu.
Allah tahu sifat dan karakter nafsu kita. Maka Allah pun memerintahkan kepada kita dengan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Tujuannya adalah apa? Mendidik hawa nafsu, supaya dia tidak terus-terusan menyuruh kepada keburukan. Nafsu itu suka dibangga-banggakan. Nafsu itu suka dihormati. Nafsu itu suka menyombongkan diri itu. Ya, setiap orang pasti punya kecenderungan itu. Pengen dipuji, pengen disanjung, pengen dibanggain orang, itu kepengenan nafsu kita. Ya. Kemudian Allah turunkan kewajiban kepada kita. Apa kewajibannya? Kewajiban sholat 5 waktu. Kewajiban sholat 5 waktu ini dia bisa mendidik hawa nafsu kita supaya tidak menjadi orang yang suka membanggakan diri. Kenapa begitu? Karena dalam ibadah sholat itulah kita dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya jangan jadi orang sombong. Ya. Bacaan apa yang paling banyak kita baca dalam sholat? Bacaan apa yang paling banyak kita baca dalam sholat? Allahu Akbar itu paling banyak kan? Setiap intikal, setiap perpindahan rukun itu dibacakan bacaan Allahu Akbar, kecuali dari ruku ke i'tidal bacaannya beda. Sami Allahu liman hamidah. Yang lainnya Allahu Akbar. Kenapa bacaan takbir yang paling banyak ketika sholat? Coba fikirkan, apa pengajarannya bagi kita? Arti Allahu Akbar itu kan Allah Maha Besar, Allah yang paling besar. Sebetulnya ketika orang sholat, dia sedang diajar oleh Allah jangan suka membanggakan diri, jangan suka menyombongkan diri. Yang paling besar itu, yang paling agung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan diri kita, bukan ilmu kita, bukan harta kita, bukan keturunan kita. Semuanya adalah kecil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau menghayati bacaan Allahu Akbar keluar daripada sholat, maka dia menjadi orang yang tawadhu kalau sholatnya benar. Karena itu kita dilatih oleh Allah. Bacaan itu bukan hanya sekedar mulut kita mengucapkannya, tapi juga resapi dalam hati kita bahwa kita harus menjadi hamba yang rendah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sujud, kita letakkan bagian yang paling kita hormati. Apa itu? Kepala kita. Bagian ini kita paling hormati, karena di atas ini ada apa? Ada otak kita, ada kebanggaan kita. Raja kalau pakai mahkota dia letakkan di bagian kepala. Kenapa? Bagian yang paling terhormat, paling tinggi. Tapi ketika dia sholat, ketika dia sujud, diletakkan bagian yang paling terhormat itu pada bagian yang paling rendah, lebih rendah daripada tempat keluarnya najis dirinya. Waktu dia sujud kan, bokongnya itu tempat keluar najisnya lebih tinggi daripada kepalanya. Itu diajarkan kita oleh Allah. Tidak ada kemuliaan, tidak ada kebanggaan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nafsu suka dibanggakan, nafsu suka dipuji-puji, maka diajar kita oleh apa? Oleh sholat, supaya jangan jadi orang yang bangga diri. Nafsu suka kepada harta, cinta kepada harta. Semua kita suka kepada harta. Jangankan kita, orang yang mau meninggal dikasih duit pasti dia masih mau. Gitu. Ya. Kenapa? Kecenderungan manusia itu suka kepada harta. Allah tahu hakikat itu. Allah tahu sifat nafsu itu, karena Allah yang cipta. Allah tidak larang kita cinta kepada kita suka kepada harta. Tapi jangan berlebihan. Maka ada perintah. Perintah apa? Perintah mengeluarkan zakat. Perintah mengeluarkan zakat. Allah minta kepada kita beberapa persen saja dari harta yang kita punya. Allah tidak minta banyak.
supaya sebagai bukti bahwa kita lebih cinta kepada Allah daripada cinta kepada harta. Ya, kalau itu bisa kita laksanakan, berarti kita membuktikan bahwa cinta kepada Allah lebih kita dahulukan daripada cinta kepada harta. Begitu. Ya. Nah, semua kewajiban agama itu punya tujuan mendidik apa? Mendidik hawa nafsu kita. Laki-laki, perempuan suka dengan pasangannya ataupun lawan jenisnya. Ya. Perempuan demen lihat laki-laki yang ganteng. Yang laki juga demen lihat perempuan yang cantik. Itu lumrah, manusia punya hawa nafsu begitu. Yang tua, yang muda demen. Tetapi itu jangan sampai dituruti. Maka kita dilatih oleh Allah untuk mengawal itu dengan ibadah yang namanya puasa. Ya. Ibadah yang namanya puasa, kita dilatih oleh Allah untuk apa? Menahan apa yang menjadi hasrat paling kuat dalam diri kita. Hasrat apa yang paling kuat dalam diri kita? Hasrat ingin makan, ingin minum, hasrat ingin melampiaskan hawa nafsu seksual kita. Itu yang bisa membatalkan puasa kan? Kalau itu bisa kita tahan, maka yang lain, keinginan yang lain lebih mudah kita kawal. Ya, maka itu tujuan kita diberikan kewajiban-kewajiban agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kewajiban agama ini sudah kita laksanakan, nafsu ini akan berubah sifatnya menjadi lebih baik. Ya. Dia akan menjadi nafsu yang disebut sebagai nafsu lawwamah. Ya. Nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah ini adalah nafsu yang kalau kita katakan secara bahasa lebih mudah saja adalah nafsu yang belum stabil. Dia sudah baik tapi kadang-kadang turun, ya. Kalau dia buat salah dia menyesal, ya. Menyesali kesalahannya. Nanti sudah benar, nanti buat lagi, menyesal lagi. Nah, itu nafsu lawamah namanya. Kadang-kadang off, kadang-kadang on, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, begitu. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas. Ini nafsu apa? Nafsu lawamah. Ya. Nah, kalau kita paksakan terus nafsu ini, ketika datang rasa malas, kita lawan rasa malas itu, maka kemudian nafsu ini akan berubah, ya, berubah sifatnya. Karena nafsu itu sifatnya seperti apa? Nafsu itu sama seperti anak kecil yang apa? Yang menyusu dengan ibunya. Anak kita waktu masih kecil, umur menjelang 2 tahun itu kan agak susah memisahkan susu dari ibunya. Namanya apa kalau kita bilang? Disapih, ya kan? Itu agak susah menyapih anak. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dengan payudara ibunya. Ketika dikasih susu botol dia nggak mau, ya kan? Nggak mau. Tapi kita perlu pisahkan itu. Masa sampai 5 tahun masih netek sama ibunya? Maka orang dulu paksakan itu. Paksakan anaknya supaya tidak nyusu lagi. Bagaimana caranya? Macam-macam. Ya, macam-macam. Ada yang dikasih apa? Itu payudaranya itu dipakein apa? Nah, dipakein yang pahit-pahit, jadam itu kan? Dipakein jadam. Maka ketika anak ini netek, rasanya pahit. Besok-besok ketika dia haus, dia liatin, ini yang kemarin saya tetek ini. Ya, ini kemarin yang saya nyusu nih, pahit. Dia nggak mau lagi. Tapi dia masih kepengen. Berat di awal, tapi kemudian setelah itu terbiasa. Itu kita, nafsu kita. Orang yang tidak biasa duduk di majelis ilmu, coba suruh duduk di sini. Orang yang nggak biasa duduk di majelis ilmu, coba suruh duduk di majelis ilmu. Berapa lama dia bertahan? 10 menit, itu pantatnya udah panas itu. Ya. Padahal duduknya di sini dengan duduknya di kedai kopi, di pinggiran jalan, di kantor-kantor RT, kantor RW, duduknya sama nggak kira-kira? Ya sama begini. Tapi kenapa kalau di pinggir jalan, di apa itu tempat-tempat ngopi bisa lama?
sedangkan di sini tidak. Kenapa? Karena nafsu kita belum terbiasa. Tapi kalau orang sudah biasa ngaji, biasa saja 10 menit oke, 20 menit oke, 30 menit oke. Sejam jangan. Sejam kelamaan, ya. Ya, sudah terbiasa. Hah? Nah, begitu juga dengan nafsu. Ketika datang rasa malas, ketika datang rasa tidak ingin beribadah, tidak ada cara lain untuk merubahnya melainkan dengan memaksakan nafsu kita itu. Ketika terus dipaksakan, datang rasa malas kita lawan, datang malas kita lawan, nanti nafsu itu berubah sifat. Jadi apa? Nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Ketika jiwanya tenang, jiwanya itu akan mudah diajak kepada kebaikan. Enak aja udah. Orang kalau biasa bangun subuh, ya kan, tanpa alarm dia bangun sendiri itu. Kenapa? Sudah terbiasa gitu ya. Maka nafsu itu perlu dibiasakan. Kalau biasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, maka dia menjadi nafsu yang ammarah bisu. Kalau dipaksakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka dia akan menjadi nafsu mutmainnah. Inilah nafsu yang akan dipanggil oleh Allah, oleh malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Jadi nafsu ini kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna seseorang imannya, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sehingga hawa nafsunya mengikuti akan apa yang aku bawa. Ya, yang Nabi bawa itu apa? Ajaran agama. Nafsu kita bisa diarahkan menjadi nafsu yang taat kepada ajaran agama Nabi kalau kita senantiasa mengajarkannya. Kita yang punya diri, kita yang ajarkan itu. Kalau kita ingin dianggap iman kita sempurna, maka jadikan hawa nafsu kita adalah hawa nafsu yang senantiasa kita arahkan taat kepada apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika ada keinginan untuk melanggar perintah Allah, perintah Rasulullah, jangan ikuti hawa nafsu. Ya, jangan ikuti hawa nafsu. Ketika ada kita di tempat pekerjaan contohnya, kita punya kawan-kawan, mereka pada main proyek. Yang ini main, yang itu main, yang itu main. Kita tahu mereka pada main. Kemudian kita ditawarkan proyek yang sama, ya. Hawa nafsu kita kan memilih tuh ya. Ambil, jangan. Ambil, jangan. Ini proyeknya besar. Ada supplier yang mau ngasih komisi besar kepada kita, asal proyek itu diberikan kepada dia. Tuh kan? Dia kasih komisi kepada kita, asal proyeknya kasih ke dia. Secara hukum boleh atau tidak kita ambil komisi ini? Secara hukum boleh nggak? Boleh nggak sih? Boleh. Boleh. Boleh, betul. Itu rasuah bukan? Iya, secara hukum agama boleh tidak kita mengambil rasuah. Rasuah itu adalah pemberian yang bisa mempengaruhi keputusan. Itu namanya rasuah. Ini ada perusahaan-perusahaan banyak ini ikut tender. Ikut tender. Nah, masing-masing perusahaan punya plannya, punya proyek yang akan dia ajukan itu. Nah, ini setiap perusahaan menginginkan mereka dapat proyeknya. Ada yang ngasih kita, Pak, kasih ke saya deh. Ini saya kasih mobil. Tuh, coba mobil. Tapi kasih saya proyeknya. Boleh nggak begitu? Itu namanya rasuah. Kenapa? Kalau kita ambil, kita jadi mempengaruhi keputusan. Kita kasih kepada dia. Itu namanya rasuah. Kalau bicara hukum agama, itu haram.
Tapi kalau tanya hawa nafsu kita, kepengen nggak tuh? Pengen. Kita punya kepengenan, kebetulan kita belum punya mobil, ditawarin mobil Pak. Biasanya nih perusahaan ini pintar, dicari latar belakang kita. Ini orang lagi perlu apa ini? Lagi perlu motor atau lagi perlu mobil, dikasih mobil. Kebetulan bininya udah nyap-nyap mulu, bang beli mobil bang beli mobil bang. Tapi nggak punya duit. Nah kebetulan, ini tahu nih, dikasih jalan. Pak, saya tahu istri bapak kan lagi nyari mobil Pak. Mau nggak mobil? Tapi proyeknya kasih saya. Nah itu bergejolak hawa nafsu kita. Yang satu pengen dapat mobil, yang satu berkata ini haram. Yang diajarkan Nabi yang mana? Yang diajarkan Nabi adalah jangan kita mengambil yang haram, jangan ambil rasuah. Kalau hawa nafsu kita bisa kita arahkan kepada apa yang dibawa oleh Nabi, maka itu berarti kita punya iman yang sempurna. Ya, begitu. Jadi kalau ada pilihan dalam diri kita, ini haram, ini halal, ini haram, ini halal. Kalau kita lebih cenderung kepada yang halal, maka kita bisa memastikan iman kita sempurna. Tapi kalau kita suka melencong ke kiri, nggak apa-apa sekali-kali, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sekali-kali ambil yang haram, habisnya kita taubat. Begitu. Banyak yang begitu. Banyak yang begitu tuh. Ambil nggak apa-apa sekali-kali. Darurat katanya darurat. Apa nah? Dikata darurat, ambil nggak apa-apa. Nah ini berarti hawa nafsunya belum mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau hawa nafsunya selalu ikut kepada apa yang dibawa baginda Rasulullah, maka baru disebut imannya iman yang sempurna. Ya, nah begitu kira-kira. Ada yang ingin bertanya silakan. Kalau ada yang bertanya silakan. Penuh. Nih Pak Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita perlu istiqomah nih. Perlu istiqomah. Tapi istiqomah ini apa modalnya? Supaya istiqomah kita bisa memegang satu yang benar itu. Jadi sudah ini haram, halal, istiqomah. Iya. Dan kita istiqomah yang benar itu apa modal dasarnya? Baik. Istiqomah khairun min alfi karamah dalam satu maqalah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Kalau orang bisa istiqomah berarti dia sudah punya keramat. Karena susah, ya. Keramat itu susah. Keramat istiqomah itu susah. Ayat yang membuat Nabi beruban itu adalah ayat yang menyuruh untuk istiqomah. Surat Hud. Nabi ubanan gara-gara surah itu. Karena berat istiqomah itu. Maka bagaimana caranya agar kita istiqomah? Yang paling utama adalah jangan biarkan diri kita kosong dari zikir. Man a'rada an zikri nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling daripada zikir kepada Allah, maka Allah akan membiarkan syaitan itu bisa memimpin dia, menguasai dia, dan syaitan bisa menjadi korinnya, teman yang dekat dengan dia. Maka ketika orang selalu berzikir atau ingat kepada Allah, zikir itu akan menjadi rem ketika dia akan memilih antara yang hak dengan yang batil. Ya. Orang kalau ingat kepada Allah, dia akan lebih mudah dia akan lebih mudah untuk mengawal dirinya. Ya. Kemudian selain zikir, kita harus memilih persekitaran yang bisa membantu kita, kawan-kawan yang bisa mendorong kita untuk istiqomah. Orang kalau berada di lingkungan yang tidak baik, lama-lama dia jadi tidak baik. Ya.
Tetapi kalau kita tidak baik, berada di sekitar orang-orang baik, kita yang akan terpengaruh. Maka mencari teman yang baik itu diantara kunci untuk selalu istiqomah. Pilihlah teman-teman yang baik. Gitu. Itu diantara dua yang bisa saya itu ya sampaikan. Saya kira gitu. Ya. Waalaikumsalam. Sahabat Nabi Umar bin As bin Umar bin Amr bin As. Tadi sahabat Musa katakan sahabat ini berpasrah kepada Allah. Apa? Tukang kawin. Bukan tukang kawin. Disadarkan sahabat ini kawinnya istrinya tidak pernah diapa-apain. Hah? Kenapa? Iya. Iya, tukang kawin. Iya. Sahabat Nabi Umar bin As Amr. kawin, tetapi istrinya tidak pernah diapa-apain. Iya. Kalau seandainya istri tidak ada baik, bukankah ngapain itu adalah salah satu sunnah Rasul? Iya. Kalau seandainya saya tidak ada apa-apain, berarti Umar bin As ini tidak menjalankan salah satu sunnah Rasul. Iya. Terima kasih saya. Ya. Jadi yang tadi saya ceritakan itu yang pernah terjadi kepada Abdullah bin Amr bin As. Dia punya istri tapi nggak diapa-apain. Kemudian ngadulah istrinya itu kepada bapak mertuanya. Bapak mertuanya ngadu lagi kepada Rasulullah. Kemudian Nabi katakan, "Faman raghiba an sunnati." Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku. Di antara sunnah Nabi apa? An-nikah. Nikah itu sunnah Nabi. Siapa yang tidak suka ya terhadap sunnahku, falaisa minni, maka dia tidak termasuk dari kalangan umatku. Betul yang tadi Ustaz itu cakapkan. Sunnah itu apa namanya? Nikah itu adalah sunnah Nabi, sunnah anbiya. Kalau orang yang tidak mau tidak suka nikah, berarti dia tidak suka kepada sunnah Nabi, dia tidak termasuk umat yang dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Lain ya, tidak nikah dengan tidak suka nikah. Yang diancam oleh Nabi itu yang tidak suka nikah. Kalau yang tidak nikah sebabnya banyak. Bisa jodohnya belum datang, bisa karena nggak laku, itu. Lain ya, tidak nikah dengan tidak suka nikah. Yang Nabi ancam itu yang tidak suka nikah. Rohibaan itu artinya dia suka. Ya, baik, saya kira gitu. Tanya saya, tadi kan sampaikan istrinya nggak pernah diapa-apain. Iya. Sedangkan ngapa-ngapain istri itulah adalah salah satu sunnah Rasul juga. Kan? Iya, betul. Ya, jadi umat yang sini tidak menjalankan salah satu sunnah Rasul juga. Betul, makanya kan Nabi ancam tadi. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku. Kawin itu hubungan, itu kan? Artinya sih bahasanya kan ngapa-ngapain itu kan udah jelas semua. Iya. Ngapa-ngapain itu adalah salah satu sunnah Rasul juga. Iya, betul. Seandainya sahabat ini nggak pernah ngapa-ngapain istrinya, berarti sahabat ini tidak menjalankan salah satu sunnah Rasul juga. Iya. Walaupun beliau ini menjalankan salah satu sunnah Rasul dalam nikah. Iya betul. Makanya Nabi tegur dia. Istri itu jangan nggak diapa-apain. Itu sebagai sunnah gitu. Makanya ditegur oleh Nabi. Jangan nggak diapa-apain. Itu sunnah gitu. Berarti setelah ditegur baru diapa-apain. Nah, pakai ditegesin. Oke, bahas ya. Iya. Oke, cukup lagi? Udah ya? Oke. Baik, jamaah sekalian, saya akhiri taklim kita malam-malam hari ini. Hadis kitab Arba'in Nawawi ini ada 42. Jadi artinya
tinggal 1 hadis lagi khatam. Minggu depan insya Allah kita khataman kitab ini. Ya, saya ingin memulai tradisi lah. Ini saya saja ya, yang lain terserah. Saya kepingin setiap kali khatam Quran itu saya ingin ngasih jamuan ke jamaah yang sudah ikut ngaji, ya, yang dari awal ataupun yang di tengah-tengah ataupun yang di akhir, semuanya sama. Ya, karena apa? Karena itu sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ya, kita ngasih makan sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kita bisa ngaji sampai khatam kitab itu nikmat daripada Allah. Kalau bukan karena karunia Allah, kita nggak mungkin bisa istiqomah ngaji, ya kan? Kita bisa ngaji dari awal sampai akhir itu karena karunia Allah. Terhadap karunia itu kita perlu syukuri. Di antara bentuk syukurnya adalah kita buat majelis makan-makan, gitu ya. Insya Allah saya akan bikinkan makanan nasi, ya. Nasi yang enggak, pokoknya nasi yang belum dimakan orang. Nasi yang belum dimakan orang. Pikirin aja dah. Nasi yang belum dimakan orang. Ya kalau udah dimakan orang kan nasi bekas namanya kan. Nasi baru namanya, nasi baru. Saya akan bikinin nasi mandi, ya. Nasi mandi. Apa tuh? Iya. Saya tidak nyambung pernyataan Ustaz mengenai penentukan. Iya. Khataman, ya. Khataman ini yang lazim kita laksanakan seperti Ustaz tadi. Iya. Cuma niat nasi mandi ini mahal harganya. Jadi sebagai biasa nggak pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu terutama. Kalau mau ada acara biasanya muridnya ini patungan bahasa-bahasanya. Jadi saya harapkan kepada bapak-bapak jamaah yang ada rezeki, bukan ada rezeki semua juga bisa ada rezeki ya. Tolong disisihkan rezekinya, nanti dikumpulkan dengan sahabat, dengan saya boleh dan nenek boleh. Itu kalau bisa sih semua yang hadir. Jangan ilmunya doang mau, tapi bantunya nggak mau. Yang saya harapkan itu ya. Jadi biasa khataman ini antara yang besar dan jamuannya insya Allah besar. Lalu dari kita untuk kita berapa saja deh? Yang penting paling kecil 50.000. Woi, terpaling nggak datang. Dan insya Allah kan jamuan juga ada beberapa macam-macam. Paling 50.000 khataman kan sekali. Jamuan aja 50.000 sekali, ilmu kan udah dapat banyak banget dari sana. Jadi saya harapkan tanpa kecuali di semua minimal 50.000 ke atas boleh. Untuk meringankan beban Ustaz. Karena kalau segalanya Ustaz yang siapa sampai Ustaz yang ngeluarin jahatnya kuenya, masa hataman Ustaz juga masa saya malu. Ya itu sekian. Enggak Ustaz, maaf. Ini terima kasih, ya itu sudah inisiatif yang bagus, yang baik ya. Tapi memang saya punya niat begitu. Saya niat pengen ngasih. Tapi seandainya kalau ada yang mau ngasih, silakan. Jangan diwajibin, Ustaz. Jangan diwajibin. Nggak apa-apa, pokoknya nggak usah diwajibin. Yang ada duit mau ngasih silakan. Yang nggak punya datang makan, kita seneng, saya seneng. Ya, pokoknya datang, jangan ngapain nggak datang. Minggu depan kita khataman. Ya, niat saya emang begitu. Ya, jadi kenapa? Oh, kasih saya aja apa-apa. Iya. Iya, takutnya kalau diwajibin takut pada nggak datang, Ustaz. Enggak wajib sih. Iya. Jangan diwajibin. Ya, jangan. Pokoknya ya, pokoknya datang dah ya. Pokoknya datang, jangan sampai nggak datang. Ya. Nah, nanti tanya sama ini. Ya. Baik jamaah sekalian, kita akhiri. Insyaallah kita ketemu minggu depan. Nggak apa-apa. Ajak anaknya, ajak tetangganya, nggak apa-apa. Datang aja. Pokoknya insyaallah akan diijazahkan juga kitab ini.
Ya, saya dapat ijazah dari beberapa orang guru, insyaallah akan dikhatamkan dan diijazahkan kepada yang hadir. Ya, yang pernah hadir dari awal, yang dari akhir, yang di akhir ataupun pertengahan, silakan hadir. Insyaallah semuanya kita dapat barokah daripada majelis kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'diha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.